Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriani dengan nomor Standbook 083 2019 0137. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis pendapatan dan kelayakan usaha. Berikut langkah-langkah analisa usaha. Yang pertama, rencana produksi. 1. Tujuan atau jenis produk yang dihasilkan. 2. Teknologi yang digunakan. Yang ketiga, volume atau skala produksi. Selanjutnya, biaya atau cost yang dilambangkan dengan huruf C. Biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya investasi harga tetap dan biaya operasional. Biaya operasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya pokok produksi dibagi biaya tidak tetap. Yang kedua, biaya usaha dibagi biaya tetap. Investasi harta tetap, yakni bersifat jangka panjang. Contohnya, simpan, gudang, dan sarana pendukung, serta dapat menghitung biaya penyusutan untuk setiap jenis sarana. Selanjutnya, perhitungan penyusutan bertitik tolak pada harga perolehan atau pembelian sampai dengan modal tersebut dapat memberikan manfaat. Ada 4 cara untuk menghitung nilai penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus dengan rumus penyusutan sama dengan harga alat dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Contohnya, diketahui harga traktor 10 juta rupiah, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa 1 juta. Penyusutan sama dengan 10 juta dikurang 1 juta dibagi 5 tahun, sama dengan 3.800.000 per tahun. Biaya pokok produksi atau biaya tidak tetap atau variable cost yang dilambangkan dengan VC. Yang pertama, biaya yang berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan. Yang kedua, biaya yang jumlahnya tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, bahan lain. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Selanjutnya, biaya usaha atau biaya tetap atau fixed cost dengan dilambangkan VC, yaitu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan dan biaya yang besarnya tidak tergantung jumlah produksi. Contoh biaya usaha, yang pertama perizinan, yang kedua sewa lahan, yang ketiga gaji pengelola, yang keempat iuran wajib lainnya, yang kelima penyusutan. Total biaya atau TC. Total biaya adalah biaya tetap atau FC ditambah biaya tidak tetap atau VC. Penerimaan usaha atau revenue yang dilambangkan dengan huruf R, yaitu jumlah nilai uang dari produk yang terjual dengan rumus R sama dengan jumlah produksi dikali harga per unit. Contoh soal, diketahui jumlah produksi sama dengan 6.000 kg, harga jual 3.500 per kilogram. R sama dengan 6.000 kg dikali 3.500 per kilogram, sama dengan 21 juta. Selanjutnya, harga produk. Harga produk dibagi menjadi dua, yaitu harga produsen dan harga pasar. Harga produsen terbagi lagi menjadi dua, yaitu harga pokok produksi atau HPP dan harga jual yang dikehendaki atau HJP. Harga pokok produksi atau HPP dengan rumus HPP sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi. Contoh soal, diketahui total biaya 14 juta rupiah. Jumlah yang diproduksi 6 ton sama dengan 6.000 kg. HPP sama dengan 15 juta rupiah dibagi 6.000 kg, sama dengan 2.500 per kilogram. Selanjutnya, menetapkan harga jual. Harga pokok ditambah persen keuntungan yang dikehendaki. Besar persen keuntungan, yang pertama persen dari HPP, yang kedua kewajaran, yang ketiga di atas bunga bank,
Yang keempat, kecepatan putaran usaha. Misalnya 30%. Harga jual sama dengan HPP ditambah 30% dikali HPP. Contoh menghitung harga jual. Diketahui HPP sama dengan Rp2.500. Keuntungan yang diinginkan 30%. Harga jual sama dengan Rp2.500 ditambah 30% dikali Rp2.500 sama dengan Rp2.500 ditambah Rp750 sama dengan Rp3.250. Pendapatan usaha atau laba yang dilambangkan dengan huruf I. Dengan rumus pendapatan sama dengan penerimaan dikurang total biaya. Dengan simbol I sama dengan R dikurang C. Contoh penerimaan Rp21 juta, total biaya Rp15 juta. 21 juta rupiah dikurang 15 juta rupiah menghasilkan 6 juta rupiah. Pendapatan atau laba yang dilambangkan dengan huruf I, yaitu penerimaan atau R dikurangi total biaya atau C, dengan rumus I sama dengan R dikurang TC. Laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi bunga bank dan pajak, yang dilambangkan dengan B sama dengan I dikurang bunga bank dikurang pajak. Contoh pertama, I sama dengan R dikurang TC sama dengan 21 juta dikurang 15 juta sama dengan 6 juta. Yang kedua, B sama dengan I dikurang bunga bank ditambah pajak. Jika tingkat suku bunga bank 12% per tahun, maka B sama dengan 6 juta rupiah dikurang 12% dibagi 4 dikali 15 juta rupiah dikali 0, sama dengan 6 juta rupiah dikurang 3% dikali 15 juta rupiah, sama dengan 6 juta dikurang 450.000. B sama dengan Rp5.550.000. Selanjutnya, pendekatan analisis biaya dan pendekatan. Yang pertama, pendekatan nominal. Pendekatan yang tidak memperhitungkan nilai waktu uang yang dipakai adalah harga yang berlaku. Rumusnya, pendapatan sama dengan penerimaan dikurang total biaya, di mana penerimaan sama dengan harga produksi rupiah per kilogram dikali jumlah produksi atau kilogram. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Selanjutnya yang kedua, pendekatan nilai uang waktu. Pendekatan yang memperhitungkan nilai waktu uang, terutama jika modal dari luar atau pinjaman atau kredit yang dikenakan bunga. Rumusnya FV sama dengan PV 1 ditambah I pangkat N, di mana FV sama dengan nilai uang di masa datang, PV sama dengan nilai uang sekarang, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jangka waktu pengembalian. Yang terakhir, kelayakan usaha. Ada dua pendekatan. Yang pertama, R per C, yaitu perbandingan antara penerimaan atau R dengan biaya atau C. Misal, keuntungan yang diinginkan adalah 30%. Yang pertama, bila R per C lebih besar dari 1,3 adalah layak. Yang kedua, bila 1,0 kurang dari R per C kurang dari 1,3 adalah tidak untung dan tidak rugi atau impas. Yang ketiga, bila R per C kurang dari 1 adalah rugi atau tidak layak. Yang kedua, B per C, yaitu perbandingan antara laba bersih atau B dengan biaya atau C. Misal, keuntungan yang diinginkan adalah 30%, bila nilai B per C yang lebih besar dari 0,3 adalah layak, sama dengan
0,3 adalah tidak untung dan tidak rugi atau impas. Kurang dari 0,3 adalah rugi atau tidak layak. Sekian materi singkat yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.